Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 9. Demikianlah dikatakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, mengawali aktivitas kita, marilah kita meminta hikmat kepada Allah, sehingga kita mengetahui apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebelum kita melangkahkan kaki kita, kehidupan kita dari hari ke hari. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada yang mustahil ketika kita mau datang dan meminta kepada Allah. Karena kita akan berjalan sesuai dengan kehendaknya, menjadi kekasih Allah, menjadi orang percaya yang disukai oleh Allah. Itu sangatlah sulit, tetapi ketika kita mau melakukannya, tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa. Karena itu firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Kerelaan itu adalah ketergerakan. Bagaimana Allah tergerak untuk memberikan rancangan kehendaknya. Apa itu rancangan kehendaknya? Bagaimana kita hidup dalam keberdosaan kita. Bagaimana kita hidup dalam pelanggaran kita. Bagaimana kita hidup di dalam ketidakbenaran kita. Tapi Allah dengan cinta kasih-Nya menyatakan kehendaknya agar kita dimerdekakan, agar kita diselamatkan. Sehingga inilah yang menyatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya, yaitu rahasia keselamatan, rahasia bagaimana kita hidup di dalam kehendak Allah. Karena ketika kita mau menjadi orang yang dikasihinya, sahabat terdekat Allah, maka rahasia-rahasianya akan dinyatakan kepada kita. Mari kita lakukan itu, dimanapun kita berada. Jangan pernah lihat situasi. Jangan pernah lihat bagaimana engkau mau melakukan kehendak Allah. Di tempat pekerjaanmu, di tempat lingkunganmu, di tengah-tengah keluarga, di rumah, dan di mana saja. Mari kita nyatakan kehendak Allah. Apa yang baru mau kita nyatakan dalam kehendak Allah? Yaitu bagaimana kita melakukan segala kehidupan kita setiap hari itu dengan ketulusan dan kerelaan. Karena hidup kita ini adalah dasarnya adalah kerelaan dan ketulusan. Kerelaan Allah yang mau memberikan hidupnya, yang mau memberikan nyawanya, bahkan semuanya kepada kita, yaitu cinta kasih-Nya. Agar kita umat yang dikasihi oleh Allah ini mendapatkan keselamatan. Allah tidak meminta banyak dari kita. Dia hanya meminta setialah kepada Allah. Maulah datang kepada Allah dan mau menjadi pengikut dengan meneladani Kristus. Inilah dia yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah ada dalam diri atau pribadi Kristus. Pribadi Kristus itulah yang mau menjadi jalan kita, meneladani apa yang diperbuat oleh Kristus. Mencintai walaupun tidak dicintai. Dia adalah Allah yang menunjukkan keterlukaannya, tetapi dia mampu membalut yang terluka. Menyembuhkan yang sakit walaupun dia tersakiti. Dia membela keadilan, dia membela kebenaran walaupun dia selalu difitnah, dia selalu diberlakukan tidak adil. Inilah yang menjadi dasar kita menjadi orang percaya. Jangan pernah kecil hatimu. Jangan pernah merasa kalah kita di dalam iman kita kepada Allah. Karena firman Tuhan hari ini mau mengatakan, dengan kerelaannya Allah
menyatakan rahasia kehendaknya. Percayalah kepada Allah kita dan hidupilah firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan dan kasih setiamu yang mengingatkan kami dan menghidupkan kami. Ajari kami untuk bisa hidup dalam kerelaan dan ketulusan, sehingga kami dapat menjalani sesuai dengan kehendak-Mu melalui pribadi Kristus yang telah Engkau tetapkan sebagai teladan kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, keluarga kami, dan juga kehidupan kami setiap hari, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan oleh setiap pengalaman perjalanan kehidupan kami dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau Tuhan yang menyertai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.